Baik sahabat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi gini sahabat ya, ini saya jelaskan. Jadi tadi tuh saya tuh nggak sengaja lewat ya kan. Tapi tak kenapa saya dengar sahabat, dengar kayak ada suara Japar sama Mbak Sosro. Saya kira tuh cuman kayak gimana ya sahabat ya, perasaan saya doang gitu. Karena kan saya selalu memikirkan bagaimana caranya saya tuh melepaskan pangkar dari sergapan mereka berdua gitu sahabat. Saya kira itu cuman kayak firasat ataupun cuman perasaan saya, tapi pas saya dengar-dengar terus saya cari gimana letak suara itu, pas saya selidiki memang benar sahabat. Ternyata pas saya pantau sahabat, itu sebenarnya saya ini udah lama di sini sahabat ya. Jadi saya ini rekam video ini baru-baru aja, atau ngeliatkan ini baru-baru aja. Jadi karena saya ini sebenarnya saya takut sahabat. Takutnya apa? Takutnya saya itu ketahuan sama mereka sahabat, karena kondisi saya ini nggak ada siapa-siapa. Saya benar-benar sendiri sahabat, saya sendiri di sini sahabat. Jadi mudah-mudahan aja mereka berdua tuh nggak tahu keberadaan saya. Jadi saya rekam ini supaya apa? Supaya obrolan mereka itu kerekam sahabat. Jadi banyak bukti-bukti dan banyak gimana ya? Banyak kisi-kisi dari mereka itu supaya kita tuh tahu sahabat apa rencana mereka ke depannya sahabat. Jadi sahabat, ini saya mohon maaf saya nggak bisa panjang lebar untuk berbicara untuk menjelaskan ini. Jadi saya kali ini saya bakal memfokuskan ke mereka berdua sahabat. Jadi mohon maaf saya nggak bisa panjang lebar sahabat. Bagaimana Bro? Misi kita hampir berhasil. Kita sudah mengambil kembali diri, angkat dari tangan mereka. Dari situ. Oh, langkah selanjutnya. Itu yang saya ingin katakan. Apa yang saya Kiranya kamu kan ingin menjadi sosok yang paling sakit di dunia ini. Kira-kira, Rey itu sainganmu atau tidak? bilang Bagaimana pula niatmu dengan si Rey itu? Hah? ya saya ingin menghancurkan bahkan bukan hanya dia yang ingin saya hancurkan, tetapi pondoknya pun akan saya hancurkan. Tapi ingat, ada Rey. Kalau murid-murid dia nanti aku yang urus supaya jadi menjadi santri-santriku. Kau habis saja Rey itu kalau kau memang dendam padanya. Ingat itu pesanku satu. Kenapa santrinya? Karena santri-santrinya akan menjadi muridku dan akan aku didik seperti yang aku mau. Jadi itu tujuan dia ini. Nah, akan silakan saja kalau kau ingin menghabisi si Rey itu. Saya telah perintah dia. Saya pernah Nabi Sisi dan menghancurkan seluruh pondok. Dan hal ini tidak akan lama lagi terjadi. Pasti dia ini. Apa? Ternyata kamu sangat bisa mengandalkan menghadapi mereka. Karena mereka pun berusaha untuk meninggalkan cacat. Tidak mungkin dengan bisa aku tegaskan hilangkan. Itu sudah tidak mungkin terjadi dia itu. Tanpa pasti akan kembali ke kita. Ya. Sepertinya malam ini malam kita yang paling bahagia, Satro. Bumi menyerang kita dengan air hujan yang deras. Keberhasilan di tangan kita. Ingat, umur kiri itu tidak akan berlangsung lama lagi, Satro. Artinya kau akan menghabisi dia, kan? Dia kan itu sudah pasti. Dengan cara licik saya akan menghabiskan dia itu. Ya, nah,
perlu kau racun misalnya dia. Aku tuju pondoknya hancur. Tapi aku susah berhati-hati Kiai. Ya, Karena nah, dia memiliki cucu sekarang ini. hahaha. Jangan kita terus urusanku. Tapi ingat, aku santri budaya kau sakiti. Kalau kau ingin memimpin santri, itu cuma saja. Aku masih butuh santri-santri mereka. Dari murid-murid anuku. Itu akan kuingat Kiai. Yang kuhabiskan hanya Siri dan keluarga itu. Andai angka tidak mau menjadi pengikut, akan aku siksa dia terus sampai dia jadi pengikutku nantinya. Aku melihat seperti itu. Tapi jika dia ingin seperti dulu Kiai, Ya, bagaimana? Kiai? dapatkan saja dia. Aku mau. Kau tidak dia. Dia hanya terpengaruh dengan curi itu yang sombong. Kau tidak salah kalau kau mengikuti curi itu. Kapan kau akan mendatangkan curi? Aku akan mendatangkan Siri Kiai, tapi di hari yang tepat. Karena tidak mudah bagi Siri untuk mendatang dan masuk ke pondok Siri. Jadi aku harus berhati-hati Kiai. Ya, berhati-hatilah Sastro. Karena santri-santri mereka selalu jaganya. Hanya dengan cara licik, kamu bisa menghabisi dia. Itu sudah pasti. Dan cara licik itu pasti saya gunakan Kiai. Ya, Sastro. Karena pasti kita akan menguasai dunia ini, Sastro. Dia akan menjadi milik kita Kiai. Ya, itu benar. Artinya, mereka tidak sadar apa strategi dia kita untuk mengalahkan mereka. Langkah di pasti Sastro. Dua hal yang sudah kita menangkan, langkah sudah kita ambil kembali. Titik itu sudah dikuasai oleh Karena kebodohan santri ya, dan sebentar lagi riwayat Siri dan pondoknya akan musnah dari dunia ini. atas kau. Rasanya aku sudah tidak sabar Kiai untuk memusnahkan dia dan keluarganya. Satu-satu kita habisi mereka Sastro. Iya, Kiai. Seperti dulu, aku bersama dengan Pangkal untuk menghadapi mereka. Kalau kita lawan langsung mereka, kita tidak mungkin. Kalau satu mereka lemah. Tapi ingat, sampai yang cukup jaga di sampai mereka. Ya itu namanya. Saya akan pisah. Pondoknya akan hancur dan rata dengan tanah. Aku senang namanya Sastro. Yang kau lakukan itu saja. Hahaha. Hanya para santri mereka tidur pada waktu mau menjelang pagi. Jangan sampai subuh mereka sudah bangun. Ada amalan, gunakan ajianmu supaya mereka tertidur. Kau tidak mereka. Hahaha.
ilmu Sastro. Itu sudah pasti Kiai. Mengajar keluarga dikeluarkan, mengaji mereka. Ingat warga sekitar mereka. Baik dengan kue itu. Jadi, kau harus hati-hati. Jangan mudah percaya dengan warga sekitar. Santai dulu. Mereka tidak percaya. Tapi mereka juga bekerja sama. Ya, tapi dengan kau bunuh diri nanti, para warga itu tidak percaya lagi. Oh, karena mereka itu mengharapkan dengan diri. Kenapa kamu benar-benar bertaruh pada diri? Karena saya tidak suka melihat tingkahnya. Dia terlalu sombong dan merasa saya kuat di dunia ini. Dan satu hal yang perlu kau ingat Sastro, dia selalu menyampuri urusanku. Itu, apalagi dengan si pangkar. Dia selalu membela pangkar. Karena dia tidak membela pangkar itu apa. Pangkar itu memang sahabatku dari dulu. Dan aku juga tidak sabar lagi mengambil mereka. Tapi tidak mungkin nanti dia tahu bahwasanya aku yang mengambil diri itu. Itu tidak perlu Kiai. Serahkan semuanya kepada aku Kiai. Ya, terima kasih aku kepada Sastro. Aku katakan menggunakan sertifikat logos pondoknya sini. Hahaha. Ternyata kamu tahu apa yang aku maksud. Oh, Itu sudah pasti Kiai. Dan aku akan punya dan tetap menjaga Kiai. ya. Dan aku tidak akan membiarkan Hei ataupun bapaknya yang datang untuk menjemput di pasar. Jangan Sastro. Saya tidak ada. Saya hadapi saja mereka berdua Sastro. Kalau aku sendiri, kalau aku sendiri menghadapi mereka di dalam pesantren eksekutif, aku tidak mau mengotori tanganku di depan masyarakat para santri mereka. Putraku masih buruk di hadapan mereka. Aku harus menggunakan orang lain. Kamu Sastro. Jadi mereka tidak sadar kalau akulah sebenarnya yang mau menghancurkan mereka. Jadi kebijakan malam ini, saya harap kamu rahasiakan, jangan sampai seorang pun tahu. Ingat, Baik Kiai. Saya tidak akan satu orang pun tahu rencana visi kita. ya, nah, maka kau sudah menghabisi diri, maka kamulah satu-satunya orang yang sakit di jagat raya ini, Sastro. Itu sudah jelas Kiai. Masih kita berputar, masih tidak sabar rasanya saya ini memusnahkan sendiri. Ya, aku cukup lama, Sastro. Buang untuk menghancurkan pesantren. Tapi kali ini aku dapat teman yang memang benar-benar bisa berpihak pada pangkar itu. Sudah diatur. Hanya kalau disiksa, jadi pendampingku seperti dulu lagi. Patuh pangkar. Apa yang diberikan kepada mereka. Pangkar harus tetap di dalam Kiai seperti ini. Ya, kita tidak bisa menjadi
Rey, sampai kapan? Ingat satu, Rey itu tidak bisa kamu pilihkan, tapi dengan cara lain kita bisa menaklukkan juga. Ingat, Kenapa santrinya? karena santri-santrinya akan menjadi muridku dan akan aku didik seperti yang aku mau. Jadi itu tujuan kiai. Ya, maka silakan saja kalau kau ingin menghabisi si Rey itu. Baiklah kalau itu perintah kiai. Saya pernah menghabisi siri dan menghancurkan seluruh pondok. Dan hal itu tidak akan lama lagi terjadi. Pasti kiai. Apa? Ternyata kamu sangat bisa kuandalkan menghadapi mereka. Karena mereka pun berusaha untuk menegakkan zakat. Tidak mungkin mereka bisa aku tegakkan di makan. Itu sudah tidak mungkin terjadi kiai. Tanpa pasti akan kembali ke kita. Ya. Sepertinya malam ini malam kita yang paling bahagia, Satro. Bumi menyerang kita dengan air hujan yang deras, keberhasilan di tangan kita. Ingat, umur kiri itu tidak akan berlangsung lama lagi, Satro. Artinya kau akan menghabisi dia, kan? Iya kan, itu sudah pasti. Dengan cara licik saya akan menghabiskan siri itu. Ya, nah, bila perlu kau racun misalnya dia. Aku tuju pondok dia, hancur. Saat dia tersusah dari hati kiai, Ya, bahwa nah. dia memiliki cincin sekarang ini. Jangan kita terus urusanku. Tapi ingat, satu santri pun jangan kau sakiti. Kalau kau ingin menyingkirkan Rey, itu senang saja. Aku masih butuh santri-santri mereka. Dari murid-murid kanuku. Itu akan diingat kiai. Yang kuhabiskan hanya siri dan keluarga ini. Anda itu angka tidak mau menjadi pengikut kita. Akan aku siksa dia terus sampai dia jadi pengikutku nantinya. Aku tidak seperti itu. Tapi jika dia ingin seperti dulu kiai, Ya, bagaimana? Kiai? katakan saja dia. Aku mau. Aku tahu tidak dia. Dia hanya terpengaruh dengan si Rey itu yang sombong. Kau tidak salah kalau kau menghabisi si Rey itu. Kapan kau akan mendatangkan si Rey? Aku akan mendatangkan siri kiai, tapi di hari yang tepat. Karena tidak mudah bagi kiai untuk mendatangi dan masuk ke pondok sini. Jadi aku harus berhati-hati kiai. Ya, berhati-hati ya, Satrio. Karena santri-santri mereka selalu menjaganya. Hanya dengan cara licik, kamu bisa menghabisi dia. Itu sudah pasti. Dan cara licik itu pasti saya gunakan.
kata kau. Tapi kita akan menguasai dunia ini, Sastro. Dunia akan menjadi milik kita, Kiai. Ya, itu benar. Artinya mereka tidak sadar apa strategi dia kita untuk mengalahkan mereka. Rangka kita sudah tahu. 2 hari yang sudah kita menangkan, pangkal sudah kita ambil kembali. Titik itu sudah dikuasai mereka. Karena kebodohan santri. Ya, Dan sebentar lagi riwayat sihir dan pondoknya akan musnah dari dunia ini. atas kau. Rasanya aku sudah tidak sabar, Kiai, untuk memusnahkan dia dan keluarganya. Satu-satu kita habisi mereka, Sastro. Iya, Kiai. Seperti dulu, aku bersama dengan pangkal untuk menghadapi mereka. Kalau kita lawan langsung mereka, kita tidak mungkin. Kalau satu mereka lemah. Tapi ingat, santrinya cukup jaga di santri mereka. Ya itu namanya. Saya pastikan bahwa pondoknya akan hancur dan rata dengan tanah. Aku senang namanya Sastro. Kau lakukan itu saja. Hahaha. Hanya para santri mereka tidur pada waktu mau menjelang pagi. Jangan sampai subuh mereka sudah bangun. Ada amalan gunakan hatimu supaya mereka tertidur. Kau tidak mereka. Hahaha. Gunakan ilmu Sastro. Itu sudah pasti, Kiai. Kemajuan keluar dan dikeluarkan menjadi mereka. Ingat, warga sekitar mereka baik dengan kue itu. Jadi, kau harus jangan mudah percaya dengan warga sekitar santai kue itu. Mereka tidak percaya. Tapi mereka juga bekerjasama. Ya, tapi dengan kau bunuh diri nanti, para warga itu tidak berdaya lagi. Oh, karena mereka cuma harapan dengan kue. Kenapa kamu tidak mencari pada kue? Karena saya tidak suka melihat tingkahnya. Dia terlalu sombong dan merasa sekuat di dunia ini. Dan satu hal yang perlu kau ingat, Sastro, dia selalu menyampuri urusanku. Gitu. Apalagi dengan si pangkar. Dia selalu membela pangkar. Karena dia tidak mengenal pangkar seperti apa. Pangkar itu memang sahabatku dari dulu. Dan aku sudah tidak sabar lagi menghadapi mereka. Tapi tidak mungkin nanti nanti dia tahu bahwasanya aku yang menghabisi sendiri itu. Itu tidak perlu, Kiai. Serahkan semuanya kepada aku, Kiai. Ya, terima kasih aku kepada Sastro. Aku tetap akan menggunakan sertifikat Logos pondoknya sini. Hahaha. Ternyata kamu tahu apa yang aku maksud. Oh, Itu sudah pasti, Kiai. Dan aku akan tetap menjaga Kiai. ya.
aku tidak akan membiarkan Rey ataupun bapaknya yang datang untuk menjemput si Pansar. Jangan ngobrol. Saya tidak ada. Saya hadapi saja mereka berdua satu. Kalau aku sendiri, kalau aku sendiri menghadapi mereka di dalam pesantren mungkin tidak mau motor di tanganku di depan masyarakat para satu mereka. Putraku masih buruk di hadapan mereka. Aku harus menggunakan orang lain. Kamu terus. Jadi mereka tidak sadar kalau aku lah sebetulnya yang mau menghancurkan mereka. Ah, 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 ah. Jadi kebijakan malam ini, saya harap kamu rahasiakan. Jangan sampai seorang pun tahu. Ingat, Baik, baik. Jadi akan satu orang pun tahu rencana busuk kita. ya, nah, mereka sudah menghabisi diri. Maka kamulah satu-satunya orang yang sakit di jagat raya ini, Sastro. Itu sudah jelas, Kiai. Semakin kita bercerita, semakin tidak sabar rasanya saya ingin memusnahkan sini. Ya, aku cukup lama, Sastro. Buang untuk menghancurkan pesantren. Tapi kali ini aku dapat teman yang memang benar-benar bisa berpihak pada Pansar itu. Sudah diatur. Hanya kalau disiksa jadi pendampingku seperti dulu lagi. Patut akan apa yang diberikan kepada mereka. Pansar harus tetap di jalan Kiai seperti ini. Ya, kita tidak bisa menjadi ring sampai kapan. Ingat, Sastro. Saya itu tidak bisa kamu pilihkan. Tapi dengan cara lain kita bisa menaklukkan juga. Ingat, Kenapa santrinya? karena santri-santrinya akan menjadi muridku dan akan aku didik seperti yang aku mau. Jadi itu tujuan Kiai. Nah, akan silakan saja kalau kau ingin menghabisi si Rey itu. Baiklah kalau itu bisa Kiai. Saya pernah menghabisi siri dan menghancurkan seluruh pondok. Dan hal itu tidak akan lama lagi terjadi. Pasti Kiai. Ternyata kamu sangat bisa kuandalkan untuk menghabisi mereka. Karena mereka pun berusaha untuk meninggalkan zakat. Tidak mungkin mereka bisa aku bebaskan di makan. Itu sudah tidak mungkin terjadi Kiai. Pansar pasti akan kembali kepada kita. Ya. Sepertinya malam ini malam kita yang paling bahagia, Sastro. Bumi menyerang kita dengan air hujan yang deras, keberhasilan di tangan kita. Ingat, umur kiri itu tidak akan berlangsung lama lagi, Sastro. Artinya kau akan menghabisi dia, kan? Iya kan, itu sudah pasti. Dengan cara licik saya akan menghabiskan sihir itu. Ya, nah, bila perlu kau racun misalnya dia.
itu pondoknya hancur. Tapi aku bisa berhati-hati Kiai. Ya, Karena nah, dia memiliki cucu sekarang ini. hahaha, jangan kita terus urusanku. Tapi ingat, aku santri pindah kau sakiti. Kalau kau ingin memimpin santri, itu senang saja. Aku masih butuh santri-santri mereka dari murid-murid anuku. Itu akan kuingat Kiai. Yang kuhabiskan hanya siri dan keluarga ini. Dan andai angka tidak mau menjadi pengikut, akan aku siksa dia terus sampai dia jadi pengikutku nantinya. Aku melihat seperti itu. Tapi jika dia ingin seperti dulu Kiai, Ya, bagaimana Kiai? dapatkan saja dia. Aku mau. Kau tidak dia. Dia hanya terpengaruh dengan curinya itu yang sombong. Kau tidak salah kalau kau mengakui curi itu. Kapan kau akan mendatangkan curi? Aku akan mendatangkan siri Kiai, tapi di hari yang tepat. Karena tidak mudah bagiku untuk mendatang dan masuk ke pondok sini. Jadi aku harus berhati-hati Kiai. Ya, berhati-hatilah Sastro. Karena santri-santri mereka selalu menjaganya. Hanya dengan cara licik, kamu bisa menghabisi dia. Itu sudah pasti. Dan cara licik itu pasti saya gunakan Kiai. Ya, Sastro. Karena pasti kita akan menguasai dunia ini, Sastro. Dia akan menjadi milik kita Kiai. Ya, itu benar. Artinya, mereka tidak sadar apa strategi dia kita untuk mengalahkan mereka. Rangka pasti Sastro. 2 hari yang sudah kita menangkan, pangkal sudah terambil kembali. Titik itu sudah dikuasai mereka. Karena kebodohan santri. Ya, Dan sebentar lagi riwayat sihir dan pondoknya akan musnah dari dunia ini. benar Sastro. Rasanya aku sudah tidak sabar Kiai untuk memusnahkan dia dan keluarganya. Satu-satu kita habis mereka Sastro. Iya, Kiai. Seperti dulu, aku bersama dengan pangkal untuk menghadapi mereka. Kalau kita lawan langsung mereka, kita tidak mungkin. Kalau satu mereka lemah, tapi ingat, sampingnya cukup menjaga di samping mereka. Ya itu namanya. Saya pastikan bahwa pondoknya akan hancur dan rata dengan tanah. Aku senang namanya Sastro. Kau lakukan itu saja. Hahaha. Hanya para santri mereka tidur pada waktu mau menjelang pagi. Jangan sampai subuh mereka sudah bangun. Ada nama lah. Gunakan hatianmu supaya mereka tertidur. Kau tidak mereka. Hahaha. Gunakan ilmu. Oh, Itu sudah pasti Kiai.
kemajuan itu akan dikeluarkan mengenai mereka. Ingat warga sekitar mereka. Baik dengan kurir itu. Jadi, oh harus hati-hati. Jangan mudah percaya dengan warga sekitar santai kurir. Mereka tidak percaya. Tapi mereka juga bekerja sama dengan sini. Ya, tapi dengan kau bunuh diri nanti para warga itu tidak percaya lagi. Oh, karena mereka itu masyarakat dengan kurir. Kenapa kamu benar-benar bertaruh pada kurir? Karena saya tidak suka melihat tingkahnya. Dia terlalu sombong dan merasa saya kuat di dunia ini. Dan satu hal yang perlu kau ingat, Satro, dia selalu mencampuri urusanku. Itu, apalagi dengan si pangkat, dia selalu membela pangkat. Karena dia tidak mengenal pangkat itu apa. Pangkat itu memang sahabatku dari dulu. Dan aku tidak sabar lagi menghabisi mereka. Tapi tidak mungkin nanti dia tahu bahwasanya aku yang menghabisi sendiri itu. Itu tidak perlu Kiai, serahkan semuanya kepada aku. Kiai. Ya, terima kasih aku kepada Satro. Aku katakan menggunakan sertifikat logos pondoknya sini. Hahaha. Ternyata kamu tahu apa yang aku maksud. Oh, Itu sudah pasti Kiai. Dan katakan pun akan tetap menjaga Kiai. ya. Dan aku tidak akan membiarkan Kiai ataupun bapaknya yang datang untuk menjemput di pasar. Jangan Satro. Saya bersalah. Saya hadapi saja mereka berdua Satro. Kalau aku sendiri, kalau aku sendiri menghadapi mereka di dalam perusahaan eksekutif, aku tidak mau mengotori tanganku di depan masyarakat dan salah satu mereka. Putra aku nanti buruk di hadapan mereka. Aku harus menggunakan orang lain. Kamu Satro. Jadi mereka tidak sadar kalau akulah sebetulnya yang mau menghancurkan mereka. Jadi kebijakan malam ini, Satro, saya harap kamu rahasiakan. Jangan sampai seorang pun tahu. Ingat, Baik, Kiai. Saya tidak akan satu orang pun tahu rencana visi kita. ya, nah, karena kau sudah menghabisi diri, maka kamulah satu-satunya orang yang sakit di jagat raya ini, Satro. Itu sudah jelas, Kiai. Berarti kita berputar, tapi tidak sabar rasanya saya ingin memusnahkan sini. Ya, aku cukup lama, Satro. Buang untuk menghancurkan pesantren. Tapi kali ini aku dapat teman yang memang benar-benar bisa berpihak pada pangkal itu. Sudah diatur. Hanya kalau disiksa, jadi pendampingku seperti dulu lagi. Dapat bakar harta yang diberikan kepada mereka. Tanpa harus tetap di dalam Kiai seperti ini. Ya, kita tidak bisa terjadi. Hei, sampai kapan? Ingat, Satro.
Rey itu tidak bisa kamu sepelekan. Tapi dengan cara lain kita bisa menaklukkan juga. Ingat. Baik sahabat, karena saya tahu omongan mereka itu apa aja. Jadi tujuan mereka itu kayak pengen secepatnya mereka itu ingin membantai Mas Rey, walaupun berbagai cara itu. Pokoknya mereka pasti bakal membantai Mas Rey. Jadi ini saya bakal balik dulu, terus ini videonya bakal saya matikan. Nanti ketika saya sudah sampai pondok, itu bakal saya beritahu semua penjelasan ataupun pembicaraan mereka berdua, sahabat. Jadi ini saya akhiri dulu sahabat ya, karena saya ini harus cepat-cepat balik sahabat, sebelum mereka sadar kalau saya itu lagi merekam mereka diam-diam sahabat ya. Jadi saya balik dulu sahabat. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.